Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang seiman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini saya akan membahas tentang iman dan cabang-cabangnya. Setiap manusia dihadapkan pada 1001 ragam persoalan, karena jalan kehidupan tidak selalu lurus dan datar. Peruntungannya pun mustahil, senantiasa berupa kemenangan atau kesenangan, rahmat atau laknat, karunia atau bencana, tangis atau tawa, selalu datang dan pergi silih berganti. Begitulah kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghadapi arus kehidupan yang demikian, masing-masing pastilah menyadari perlu memiliki tiang sebagai pegangan mapan, yakni iman. Bagi kita kaum muslim, pokok pegangan dalam hidup dan kehidupan ini ialah kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah, tiada rob yang pantas disembah selain Allah. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 24 hingga 27 disebutkan yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Allah, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kondisi dan fungsi orang beriman bagaikan pohon yang besar. Yang pertama, berdiri tegak dan kuat. Maksudnya tidak terombang-ambing dan tidak mudah terpengaruh oleh situasi, tidak gampang terhasut dan tidak pelin-pelan. Yang kedua, menjadi tempat berteduh. Maksudnya memberikan perlindungan kepada sesama manusia yang membutuhkan. Yang ketiga, buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Yang dimaksud adalah perilakunya selalu menyenangkan dan menguntungkan sesama manusia. Pertanyaannya, kepada siapakah kita harus beriman? Dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 158 yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagimu. Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada rob yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya. Ikutilah Dia agar kamu mendapatkan petunjuk. Dalam hadis riwayat Muslim pun dijelaskan yang artinya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, setiap orang yang telah mendengar risalahku, baik ia Yahudi dan Nasrani, kemudian ia mati tanpa iman dan risalah itu, maka ia masuk ke dalam neraka. Meskipun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah suatu keharusan, namun kita dilarang memaksakan orang lain agar beriman, sebab orang beriman itu semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Yunus ayat 99 diterangkan yang artinya, dan jika Rabb-mu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan kelanjutan dari ayat tersebut dalam Quran surah Yunus ayat 100 yang artinya, dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mengerti. Perlu diketahui bahwa orang yang beriman pasti akan diuji keimanannya. Hal ini tersurat pada surah Al-Ankabut ayat 2-3 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Ada beberapa ayat yang tidak saya sebutkan untuk mempersingkat waktu, dan ada pula nanti yang saya sebutkan agar waktu tidak terbang sia-sia. Baik, yang pertama, apakah yang akan diperoleh oleh orang yang beriman? Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan beberapa keuntungan, antara lain yang pertama, menepati derajat paling tinggi. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 139 disebutkan. Yang kedua, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun ada pada Quran Surah Yunus ayat 9. Dan yang ketiga, membersihkan dosa-dosanya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 141 juga disebutkan sebagai berikut. Dan yang keempat, dijauhkan dari azab yang menghinakan dunia. Dalam Quran Surah Yunus ayat 98 pun diterangkan. Dan yang kelima, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik selama di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51 juga diterangkan. Dan yang keenam, tidak dirundung ketakutan dan kesedihan karena orang beriman telah percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan yang terbaik. Hal ini tersurah pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 277. Yang ketujuh, memiliki rasa kasih sayang. Hal ini pun tertera pada Quran Surah Maryam ayat 96. Yang kedelapan, memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga tertuang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 103. Baik, kali ini kita akan membahas tentang kaitan Islam dan iman. Kalau kita berbicara soal Islam, sedikit banyak akan menyinggung masalah iman. Kenapa? Karena umumnya hitam putih keislaman seseorang selalu diukur dari kadar keimanannya. Itulah sebabnya dalam masyarakat kita ada sebutan sebagai Islam KTP atau Islam abal-abal. Jika begitu, apa kaitan Islam dengan iman? Pada hakikatnya, iman dan Islam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Hal ini bisa kita simak dalam sejarah kemunculan Islam, bahwa Rasulullah SAW selalu memulai kegiatan dakwahnya dengan menanamkan soal keimanan atau kepercayaan. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah hampir seluruhnya berkaitan dengan soal kepercayaan. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga bermanfaat, semoga kita mendapatkan pelajaran hari ini. Saya akhiri, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.